Marhaban ya Ramadan, kita telah memasuki bulan suci Ramadan 1446 Hijriah. Bulan yang penuh dengan limpahan berkah, rahmat, dan ampunan. Bulan ini adalah momentum yang sangat berharga bagi kita semua untuk membersihkan hati, pikiran, dan perbuatan. Di bulan yang penuh berkah ini, mari kita tingkatkan ketakwaan dan amal ibadah kita. Menjalani bulan puasa dengan penuh keikhlasan dan kesabaran. Kami segenap jajaran komisaris, direksi, dan karyawan PT Semen Tonasa mengucapkan Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1446 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Tribuners dimanapun Anda berada. Alhamdulillah sore hari ini kembali kami menemani seluruh Tribuners sembari menantikan waktu berbuka puasa. Nah Tribuners, beberapa menit ke depan kami akan kembali memberikan tentunya syiar Ramadan 1446 Hijriah yang akan berisikan ilmu yang baru, ceramah, dan juga sekaligus mungkin sebagai nasihat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu izinkan saya menyapa Ustadz Dr. Kamarudin Mustamin MPhilI selaku dosen Fakultas Usluhuddin dan Filsafat UIN Alauddin Makassar. Assalamualaikum, selamat sore Pak Ustadz. Selamat sore. Insya Allah Pak Ustadz ya, kita setiap harinya senantiasa diberikan kesehatan ya. Amin, ya rabbal alamin. Nah Pak Ustadz, kita membahas tentang memasuki bulan suci Ramadan sendiri. Ini juga sedikit lagi kita akan berada di pertengahan bulan suci Ramadan. Banyak mungkin teman-teman Tribuners yang sering mendengarkan, baik itu di ceramah-ceramah dan seterusnya, yang menyampaikan bahwa amalan-amalan di bulan suci Ramadan itu insya Allah akan dilipat gandakan. Nah, bagaimana dengan ibadah-ibadah, kalau bahasa kerennya mungkin ibadah-ibadah plus tambahan gitu. Ibadah-ibadah di luar dari kewajiban kita, misalnya sholat tahajud, sholat duha, itu apakah ada keajaibannya juga Pak Ustadz di bulan suci Ramadan ini? Silahkan Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa ala zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ulil kiram. Para pemirsa Tribuners, insyaallah yang dimuliakan Allah, semoga selama Ramadan puasa kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini kita membahas tentang keajaiban sholat tahajud. Jadi sholat tahajud itu dalam bahasa Al-Quran disebut sebagai ibadah nafilah. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Jadi sholat tahajud ini adalah momentum pendekatan spiritual seorang hamba. Apalagi bulan suci Ramadan ini kita harus berbanyak ibadah. Samping sholat taraweh, sholat duha tadi disampaikan Mbak Susan, dan banyak sholat-sholat yang lainnya. Yang lebih penting juga kita harus tingkatkan di Ramadan ini sholat tahajud.
Makanya pengalaman guru saya di pondok, bahkan sholat tahajud itu bukan sebagai ibadah nafilah, bahkan dia mewajibkan pada dirinya. Ya. Kenapa? Karena sholat tahajud ini adalah sarana yang paling efektif kita komunikasi dengan Allah. Di mana pada waktu itu orang sudah tidur semuanya, hening, kita enak curhat sama Allah. Jadi kalau ada hajatan kita, mau lulus ujian, mau cari pekerjaan, mau cari jodoh, atau pilihan apakah saya maju pilkada atau tidak, apakah saya maju DPR atau tidak, jangan lupa konsultasi kepada Allah. Tempat yang paling bagus kita konsultasi, curhat adalah sama Allah. Dan tempat yang paling bagus di tahajud itu. Apalagi bulan suci Ramadan. Dan itu yang diamalkan Rasulullah Muhammad SAW. Diamalkan oleh para sahabat, diamalkan oleh para tabi'in, bahkan kepada umatnya. Ya selalu saya bilang, kalau kita tidak bisa setiap malam bangun sholat tahajud, minimal 1 kali seumur hidup. Kalau kita tidak bisa sekali seumur hidup, minimal sekali setahun. Kalau kita tidak bisa sekali setahun, minimal ya sekali sebulan. Alangkah ruginya orang kalau selama hidupnya dia tidak pernah bangun sholat tahajud. Oleh karena itu saya mengajak para pemirsa Tribuners, Ramadan ini kita maksimalkan waktu kita. Mungkin 11 bulan yang lalu kita tidak pernah tahajud. Mumpun kita dikasih Ramadan ini, harus kita maksimalkan untuk selalu bangun sholat tahajud. Dan apa fungsinya sholat tahajud? Fungsi yang pertama adalah pintu membuka rezeki. Minta sama Allah sebagai Ar-Razzaq, ya pemberi rezeki. Dan yang kedua fungsinya adalah membuka cahaya di hari kiamat. Makanya nanti di hari kemudian itu disiapkan namanya tempat Maqamah Mahmudah. Kalau saya istilahkan, Maqamah Mahmudah itu adalah tempat VIP. Tempat istimewa. Siapa yang bisa tempat itu adalah hanyalah orang-orang yang selalu bangun sholat tahajud. Saya kira demikian. Terima kasih. Luar biasa, Pak Ustadz. Sama-sama, dan juga tentunya Tribuners, tadi kita sudah mendengarkan bagaimana sebenarnya keutamaan menunaikan sholat tahajud. Kita bangun di dini hari sebelum waktu subuh, kita bangun dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah sebagai tempat terbaik untuk meminta, sebagai tempat terbaik untuk berkonsultasi kalau tadi Pak Ustadz sampaikan, dan insya Allah apapun hajat yang kita hendak capai, selama itu niatannya baik, insya Allah juga akan dipermudah langkahnya menuju ke sana. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Pak Ustadz. Terima kasih banyak sudah kembali mengingatkan seluruh Tribuners salah satu cara untuk mendapatkan lebih banyak lagi nih amalan di bulan suci Ramadan ini, dan insya Allah bisa kita terapkan sehari-hari Tribuners. Terima kasih banyak masih menyaksikan Syiar Ramadan hari ini, dan kembali kami akan menyapa di beberapa episode berikutnya. Saya Nisa Husnusan dan seluruh rekan kru yang bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Amin. Allahumma innaka afuwwun karim. Tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim.
Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim
tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridha
والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم نشهد أن لا إله إلا الله ونستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار أشهد أن لا إله إلا الله ونستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار نشهد أن لا إله إلا الله ونستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم نشهد أن لا إله إلا الله ونستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار أشهد أن لا إله إلا الله ونستغفر الله
nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim.
Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim
tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah,
nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar.
nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim.
Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim
tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka
سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم نشهد أن لا إله إلا الله ونستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار أشهد أن لا إله إلا الله ونستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار نشهد أن لا إله إلا الله ونستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم نشهد أن لا إله إلا الله ونستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار أشهد أن لا إله إلا الله ونستغفر
nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Amin.
Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim
tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridha
سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم نشهد أن لا إله إلا الله ونستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار أشهد أن لا إله إلا الله ونستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار نشهد أن لا إله إلا الله ونستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم نشهد أن لا إله إلا الله ونستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار أشهد أن لا إله إلا الله ونستغفر
nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Amin.
nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim
tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim. Allahumma laka sumna wa ala rizqika aftarna zahabat dam'u wa batallatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Marhaban ya Ramadan, kita telah memasuki bulan suci Ramadan 1446 Hijriah. Bulan yang penuh dengan limpahan berkah, rahmat, dan ampunan.
Bulan ini adalah momentum yang sangat berharga bagi kita semua untuk membersihkan hati, pikiran, dan perbuatan. Di bulan yang penuh berkah ini, mari kita tingkatkan ketakwaan dan amal ibadah kita. Menjalani bulan puasa dengan penuh keikhlasan dan kesabaran. Kami segenap jajaran komisaris, direksi, dan karyawan PT Sementonasa mengucapkan Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1446 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Tribuners dimanapun Anda berada. Alhamdulillah sore hari ini kembali kami menemani seluruh Tribuners sembari menantikan waktu berbuka puasa. Nah Tribuners, beberapa menit ke depan kami akan kembali memberikan tentunya syiar Ramadan 1446 Hijriah yang akan berisikan ilmu yang baru, ceramah, dan juga sekaligus mungkin sebagai nasihat untuk kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Untuk itu izinkan saya menyapa Ustadz Dr. Kamarudin Mustamin MPhilI selaku dosen Fakultas Usluhuddin dan Filsafat UIN Alauddin Makassar. Assalamualaikum, selamat sore Pak Ustadz. Selamat sore. Insya Allah Pak Ustadz ya, kita setiap harinya senantiasa diberikan kesehatan ya. Amin, ya Rabbal Alamin. Nah Pak Ustadz, kita membahas tentang memasuki bulan suci Ramadan sendiri. Ini juga sedikit lagi kita akan berada di pertengahan bulan suci Ramadan. Banyak mungkin teman-teman Tribuners yang sering mendengarkan, baik itu di ceramah-ceramah dan seterusnya, yang menyampaikan bahwa amalan-amalan di bulan suci Ramadan itu insya Allah akan dilipat gandakan. Nah, bagaimana dengan ibadah-ibadah, kalau bahasa kerennya mungkin ibadah-ibadah plus tambahan gitu. Ibadah-ibadah di luar dari kewajiban kita, misalnya sholat tahajud, sholat duha, itu apakah ada keajaibannya juga Pak Ustadz di bulan suci Ramadan ini? Silahkan Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa ala zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ulil kiram. Para pemirsa Tribuners, insyaallah yang dimuliakan Allah, semoga selama Ramadan puasa kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini kita membahas tentang keajaiban sholat tahajud. Jadi sholat tahajud itu dalam bahasa Al-Quran disebut sebagai ibadah nafilah. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Jadi sholat tahajud ini adalah momentum pendekatan spiritual seorang hamba. Apalagi bulan suci Ramadan ini kita harus perbanyak ibadah. Samping sholat taraweh, sholat duha tadi disampaikan Mbak Susan, dan banyak sholat-sholat yang lainnya. Yang lebih penting juga kita harus tingkatkan di Ramadan ini, sholat tahajud. Makanya pengalaman guru saya di pondok, bahkan sholat tahajud itu bukan sebagai ibadah nafilah, bahkan dia mewajibkan pada dirinya. Ya,
Kenapa? Karena sholat tahajud ini adalah sarana yang paling efektif kita komunikasi dengan Allah. Di mana pada waktu itu orang sudah tidur semuanya, hening, kita enak curhat sama Allah. Jadi kalau ada hajatan kita, mau lulus ujian, mau cari pekerjaan, mau cari jodoh, atau pilihan apakah saya maju pilkada atau tidak, apakah saya maju DPR atau tidak, jangan lupa konsultasi kepada Allah. Tempat yang paling bagus kita konsultasi, curhat adalah sama Allah. Dan tempat yang paling bagus di tahajud itu. Apalagi bulan suci Ramadan. Dan itu yang diamalkan Rasulullah Muhammad SAW. Diamalkan oleh para sahabat, diamalkan oleh para tabi'in, bahkan kepada umatnya. Ya selalu saya bilang kalau kita tidak bisa setiap malam bangun sholat tahajud minimal 1 kali seumur hidup. Kalau kita tidak bisa sekali seumur hidup minimal sekali setahun. Kalau kita tidak bisa sekali setahun minimal ya sekali sebulan. Alangkah ruginya orang kalau selama hidupnya dia tidak pernah bangun sholat tahajud. Oleh karena itu saya mengajak para pemirsa Tribuners, Ramadan ini kita maksimalkan waktu kita. Mungkin 11 bulan yang lalu kita tidak pernah tahajud. Mumpun kita dikasih Ramadan ini, harus kita maksimalkan untuk selalu bangun sholat tahajud. Dan apa fungsinya sholat tahajud? Fungsi yang pertama adalah pintu membuka rezeki. Minta sama Allah sebagai Ar-Razzaq, ya pemberi rezeki. Dan yang kedua fungsinya adalah membuka cahaya di hari kiamat. Makanya nanti di hari kemudian itu disiapkan namanya tempat Maqamah Mahmudah. Kalau saya istilahkan Maqamah Mahmudah itu adalah tempat VIP. Tempat istimewa. Siapa yang bisa tempat itu adalah hanyalah orang-orang yang selalu bangun sholat tahajud. Saya kira demikian. Terima kasih. Luar biasa, Pak Ustadz. Sama-sama dan juga tentunya Tribuners, tadi kita sudah mendengarkan bagaimana sebenarnya keutamaan menunaikan sholat tahajud. Kita bangun di dini hari sebelum waktu subuh, kita bangun dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah sebagai tempat terbaik untuk meminta, sebagai tempat terbaik untuk berkonsultasi kalau tadi Pak Ustadz sampaikan, dan insya Allah apapun hajat yang kita hendak capai selama itu niatannya baik, insya Allah juga akan dipermudah langkahnya menuju ke sana. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Pak Ustadz. Terima kasih banyak sudah kembali mengingatkan seluruh Tribuners salah satu cara untuk mendapatkan lebih banyak lagi nih amalan di bulan suci Ramadan ini, dan insya Allah bisa kita terapkan sehari-hari Tribuners. Terima kasih banyak masih menyaksikan Syiar Ramadan hari ini, dan kembali kami akan menyapa di beberapa episode berikutnya. Saya Nisa Husnusan dan seluruh rekan kru yang bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hai Tribuners dimanapun Anda berada, di antara kita tentu memiliki pengalaman menjalani bulan puasa di bulan Ramadan yang berbeda-beda. Dahulu kita hanya diperkenalkan dengan dua pengalaman secara geografis yang berbeda. Pertama, kita hanya mengenal ada yang tinggal di kampung-kampung, bagaimana mereka memaknai bulan Ramadan dengan segenap aktivitas-aktivitas yang ada di kampung. Di antaranya aktif dalam suasana peribadatan di rumah ibadah. Dan tak hanya itu,
rupanya di kampung-kampung juga dipenuhi dengan kontestasi-kontestasi, misalnya festival amali Ramadan. Nah, yang kedua, di kota-kota kita juga menemukan pengalaman-pengalaman Ramadan yang berbeda dengan yang ada di kampung-kampung. Misalnya, ada aktivitas berburu takjil jelang memasuki waktu berbuka puasa, dan itu dua pengalaman yang minimal hari ini sampai hari ini pun masih berlangsung. Tetapi memasuki era digital hari ini, kita menemukan fenomena-fenomena yang mulai bergerak dalam komunitas digital masyarakat. Pertama, bagaimana aktivitas Ramadan kita di era digital ini. Yang pertama, kita dipertemukan dengan aktivitas bukan hanya bagi kelompok-kelompok atau komunitas-komunitas muslim saja, tetapi dalam aktivitas kelompok-kelompok masyarakat non-muslim sekalipun juga terlibat di dalamnya. Apa yang menghubungkan di dalamnya? Yang menghubungkan adalah bagaimana komunitas digital itu bergerak secara masif. Bagaimana berburu takjil itu informasinya didapatkan bukan hanya dari mulut ke mulut, tapi bagaimana postingan-postingan di media sosial menghubungkan kedua komunitas muslim dan komunitas non-muslim hingga hari ini. Artinya apa? Dari dua pengalaman kita sebelumnya, bagaimana memaknai puasa, bagaimana memaknai Ramadan di kampung-kampung dan di kota-kota, akhirnya kita menemukan pengalaman baru hari ini, bagaimana platform teknologi digital yang berbasis internet membantu masyarakat kita bukan hanya di kota, bukan hanya di perkampungan, tapi juga menarik ke dalam komunitas-komunitas yang berbeda dengan kelompok muslim yang ada saat ini. Artinya kita sudah bergumul dalam satu komunitas digital oleh momentum Ramadan. Tentu ini adalah hal-hal positif yang sangat membentuk lapisan masyarakat kita hari ini, karena dengan itu kita bisa dipertemukan bukan karena pertentangan ideologis, tetapi kita terhubung dalam satu komunitas sosial yang dihubungkan oleh platform digital. Tribuners dimanapun Anda berada, saat ini platform digital bukan hanya sekedar menghubungkan antara satu komunitas yang satu dengan yang lainnya, tetapi bagaimana platform digital juga membantu kita dalam memaknai aktivitas-aktivitas Ramadan. Dahulu mungkin kita mengekspresikan aktivitas keagamaan kita di momentum Ramadan dengan aktivitas yang ada atau fokus pada rumah-rumah ibadah atau aktivitas yang ada di rumah-rumah keluarga dengan membaca-baca kitab suci Al-Quran melalui kitab secara konvensional. Tapi hari ini pilihan-pilihan beribadah pun mulai banyak yang kita lakukan. Misalnya dengan membaca Al-Quran dengan melalui platform digital. Itu juga menjadi salah satu tren kita hari ini. Kemudian bagaimana komunitas-komunitas masyarakat terhubung dalam konteks berbagi. Bagaimana kekuatan platform digital menghubungkan kita agar aktivitas sosial kita itu bisa tersalurkan dengan baik dan tergerak secara sosial bersama-sama, baik oleh komunitas muslim, bahkan komunitas non-muslim pun terlibat di dalamnya. Tribuners dimanapun Anda berada, saya kira Ramadan kali ini dengan kehadiran platform digital cukup membantu kita untuk saling terhubung dalam hal-hal yang bisa melahirkan konsensus-konsensus positif di tengah masyarakat, sehingga kita semua bisa menyatu bukan hanya karena patron ideologi, tetapi karena kita ketemu dalam satu kepedulian bersama sebagai masyarakat Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika. Demikian pada kesempatan kali ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marhaban ya Ramadan. Selamat datang bulan suci Ramadan, sebuah ungkapan yang menunjukkan kita menyambut datangnya bulan suci Ramadan dengan penuh kelapang dadaan.
Kenapa kita bersama menyambut bulan suci Ramadan ini dengan penuh lapang dada? Hal itu tidak ada lain karena bulan suci Ramadan merupakan bulan yang memiliki sejumlah keutamaan di dalamnya yang mungkin tidak akan dimiliki oleh bulan-bulan yang lainnya. Salah satu keutamaan dari bulan suci Ramadan dilukiskan dalam sabda baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza ja'a Ramadan, futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa suffadatis syayatin." Apabila datang bulan suci Ramadan, maka dibukalah pintu-pintu surga, ditutuplah pintu-pintu neraka, dan dibelenggulah setan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari ini menunjukkan kehadapan kita semua. Salah satu di antara keutamaan yang Allah berikan atas bulan suci Ramadan, di bulan suci Ramadan ini Allah bukakan pintu-pintu surga untuk kita. Mengandung makna di saat Ramadan kita bersama diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperbanyak amal ibadah berupa puasa, melaksanakan sholat tarawih, tadarus Al-Quran, sedekah, dan amal ibadah yang lainnya, sehingga berpotensi terbukalah pintu surga untuk kita semua. Begitu juga di bulan suci Ramadan, maka ditutuplah pintu-pintu neraka. Hal itu mengandung makna, karena kita umat Islam sibuk dengan aneka ragam amal ibadah dan amal soleh di dalamnya, maka seolah-olah tertutuplah pintu neraka untuk kita semua, karena kita tidak ada kesempatan untuk melakukan perbuatan dosa dan maksiat dengan sibuknya kita banyak beraktivitas amal ibadah di dalamnya. Sementara dibelenggunya setan-setan, hal itu mengandung makna bahwasanya di bulan suci Ramadan ini memang menurut sejumlah ulama dibelenggulah sejumlah setan tertentu, tapi bukan berarti lalu di Ramadan tidak ada dosa dan maksiat, karena kita juga perlu menjaga dosa maksiat bisa jadi dilakukan oleh hawa nafsu kita. Oleh sebab itu, kita bersama bersyukur di Ramadan ini setan dibelenggu, tapi kita mesti harus bisa menjaga hawa nafsu diri kita sehingga Ramadan kita menjadi Ramadan yang sukses. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Selamat sore Tribuners, kami melaporkan langsung dari kota Surabaya, tepatnya dari Masjid Al-Akbar kota Surabaya. Ini merupakan situasi terkini Masjid Al-Akbar Surabaya menjelang buka puasa atau saat-saat ngabuburit. Untuk diketahui bahwa Masjid Al-Akbar Surabaya ini menyiapkan sejumlah wahana atau acara begitu ya pada Ramadan tahun 2025. Mengangkat tema 999 Sparking Cemerlang, yakni 9 fasilitas cemerlang, 9 dakwah cemerlang, dan 9 sosial cemerlang. Ini merupakan
program Spaking Ramadan 99 yang bertema Ramadan Ceria Bahagia untuk Semua. Ada sejumlah kegiatan yang dilakukan, misalnya untuk kegiatan 9 Spaking Facilities adalah Vertical Fund, Al-Akbar Tourism Center atau ATC, kemudian Galeri Museum Al-Akbar Sekini dan Dulu. Kemudian ada kegiatan pavingisasi, revitalisasi sound system Masjid Al-Akbar hingga penataan ulang zona parkir dan tagar 24 jam. Sedangkan untuk Spaking dakwah ada kegiatan Hafiz Cilik dari MIMTS Masjid Al-Akbar, kemudian ada Hafid Cilik dan beberapa kegiatan Hafid Quran lainnya. Sedangkan untuk 9 Spaking sosial ada kegiatan berbagi bersama 125 ojek online, bakti sosial siswa KBRA, kemudian wakaf Al-Quran, disabilitas bahagia, dan beberapa kegiatan sosial lainnya. Untuk diketahui Tribunas bahwa di belakang kami ini merupakan salah satu fasilitas yang terlihat diminati oleh pengunjung. Pada saat ngabuburit banyak anggota keluarga begitu yang menghabiskan waktu di sini. Mereka bermain di antaranya untuk melihat wahana atau lampion-lampion yang telah dipasang begitu di halaman Masjid Al-Akbar. Kemudian di sisi sini juga terlihat ada sebuah panggung begitu ya, yang juga disiagakan begitu untuk panggung atau Spaking Ramadan Ceria. Sedangkan di belakang kami ini adalah merupakan Masjid Al-Akbar begitu, ini tengah berlangsung untuk kegiatan tauhid atau kegiatan ceramah menjelang maghrib begitu. Ramadan tahun 1466 Hijriah, Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya mengusung tema Sparkling Ramadan 1426 Hijriah. Sparkling bermakna cemerlang. Cemerlang di Al-Akbar itu bermakna dua, cemerlang fisik dan cemerlang spiritual. Cemerlang fisik antara lain kita sudah menyiapkan sarpras agar masyarakat kerasan di Al-Akbar selama bulan Ramadan dan bulan-bulan berikutnya. Misal sesuatu yang belum ada di tahun kemarin, kita setelah sholat maghrib ada namanya laser show. Jadi pertunjukan laser sambil menikmati buka puasa. Kontennya macam-macam, ada ajakan untuk sholat taraweh, ojo lali puasa dan sebagainya dengan objek kubah. Sehingga mereka sambil makan menikmati keindahan laser show dan juga kubah. Selain itu ada namanya 99 lampion yang ada di 4 titik di Masjid Al-Akbar Surabaya. Nah, destinasi fasilitas ini tujuannya apa? Biar anak-anak muda kerasan datang ke Masjid Al-Akbar. Makna spiritual antara lain dimaknai dengan adanya ngaji ngabuburit setiap hari pada sholat asar hingga menjelang adzan maghrib. Ada 9 hafid cilik yang akan membaca Al-Quran dengan sistem tahsin, jadi suaranya bagus-bagus. Kemudian masih anak-anak kelas SD atau MI dan juga sanawiyah. Dengan anak kecil setiap sore tadarus, maka akan menjadi sebuah teladan bahwa anak kecil saja suaranya bagus, ngajinya fasih. Masa yang besar-besar nggak mau ngaji, kan itu kan? Kalau anak kecil menjadi contoh, biasanya orang-orang tua, anak-anak yang lain mau berkompetisi, termotivasi agar belajar Al-Quran. Kemudian juga ngaji tematik selama 1 bulan lebih. Ada juga makna sparkling yang bersifat sosial. Ada donor darah, santunan anak yatim, santunan disabilitas, kemudian ojol dan sebagainya. Nah, rangkaian kegiatan yang bersifat cemerlang tadi sengaja kami suguhkan agar suasana tahun ini berbeda tahun-tahun sebelumnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Bagi umat Islam, masjid yang berdiri di sebelah barat alun-alun utara Keraton Surakarta ini tidak hanya menjadi tempat ibadah saja. Namun bagi pengunjung, Masjid Agung Surakarta yang tersohor dikatakan masjid terbesar di kota Solo ini menjadi tempat untuk beristirahat di atas ubin yang dirasa dingin tanpa tikar itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yustina Kartika akan membersamai perjalanan kita di Jejak Islam Nusantara edisi Masjid Agung Surakarta bersama Yustina. Kamu berit asyik yuk. Nah, Tribuners, Masjid Agung Surakarta dan juga Keraton Kasunanan Surakarta itu layaknya seperti pena dan juga tinta yang sulit dipisahkan dalam mencatatkan sejarah Islam di Indonesia. Nah, pada riwayatnya, Masjid Agung ini tuh sama seperti keraton yang dia tuh juga memiliki catatan historis dengan dinasti Mataram Islam. Menariknya lagi Tribuners, masjid ini memiliki corak Islami, Jawa, Arab, Persia atau Timur Tengah, dan Belanda yang menyatu menjadi satu kesatuan dalam masjid tersebut. Dibangun oleh Pakubuwono III sejak tahun 1763 sampai 1768, Masjid Agung Keraton Surakarta memiliki arsitektur tradisional yang menawan. Arsitektur masjid ini bergaya tajuk yang beratap tumpang tiga dan berpuncak mustaka atau mahkota. Dengan status sebagai masjid kerajaan, masjid ini juga berfungsi mendukung segala keperluan kerajaan terkait keagamaan, antara lain grebek, sekaten, malam selikuran, dan maulid Nabi. Di dalam kompleks Masjid Agung dapat dijumpai berbagai bangunan dengan fungsi kultural khas Jawa Islam. Di masjid ini juga terdapat maksuro yang merupakan kelengkapan umum bagi masjid kerajaan. Maksuro ini fungsinya sebagai tempat salat bagi raja, permaisuri, dan juga pangeran dan sekar kedatonnya. Setelah mengetahui bangunan utama, yuk kita kulik struktur bangunan sayap dari masjid ini. Bangunan sayap terdiri dari beberapa bagian, yaitu pawestren, pabongan, serambi, emper, kolam, dan teratak rambat. Pawestren di Masjid Agung Surakarta ini berukuran 7,60 meter x 28 meter yang mana lantainya dilapisi ubin keramik. Fungsi dari pawestren ini ialah sebagai tempat salat bagi jemaah putri. Karena kekhasan inilah, Masjid Agung Keraton Surakarta menjadi masjid yang unik, cocok untuk wisata religi jika Tribuners mengunjungi Solo. Jadi Masjid Agung Surakarta ini didirikan oleh Pakubuwono yang ketiga pada tahun 1745 ketika Pakubuwono yang ketiga ini memindahkan kerajaan Kartosuro ke desa Solo. Sebetulnya Masjid Agung ini bernama Masjid Ageng Kasunanan Keraton Surakarta, tetapi nama oleh Kementerian Agama menjadi nama Masjid Agung Surakarta. Jadi masjid ini pertama kali didirikan berbarengan dengan perpindahan kerajaan Kartosuro ke desa Solo, dari sambil membangun Keraton Surakarta, kemudian depannya alun-alun, sebelah baratnya dibangun oleh Masjid Ageng Keraton Surakarta, terinspirasi baik arsitektur, bahannya dan sebagainya seperti Masjid Agung Demak. Masjid Agung ini dibangun dari raja ke raja sampai seperti yang kita lihat ini dibangun oleh Pakubuwono yang 10 seperti menara dan sebagainya. Masjid Agung ini masjid yang terbesar di kota Solo, baik dari segi luasnya karena hampir 2 hektar ya, untuk ruang utama saja hampir 5.000 meter persegi. Ini bisa menampung kalau di dalam ini sekitar 2.000 jamaah, kalau di luar ya sekitar 2.000-an ya. Jadi kemudian sampai halaman ini bisa kita dulu memecahkan rekor tuh hampir 7.000-an ya kalau sampai halaman. Jadi itu sejarah singkatnya Masjid Agung Keraton Surakarta maupun luasnya, daya tampungnya.
Ya, ini jadi yang masih kita lihat sekarang ini yang kebanyakan yang masih asli ini sokok gurunya, tiangnya ini, kemudian reng-rengnya, jadi itu masih asli, pintu-pintunya. Tapi kalau yang kita lihat sekarang ini lantainya ini sudah diganti oleh pemerintah dengan persetujuan Badan Kepurbakalaan ya. Jadi BPCB, karena bangunan ini ditetapkan oleh pemerintah sebagai bangunan cagar budaya hidup yang digunakan sepanjang masa. Jadi kalau mengganti harus persetujuan. Ini sekarang sudah diganti dengan marmer Itali. Aslinya sebetulnya batu kali. Jadi batu kali, batu bata. Kemudian temboknya itu juga kalau aslinya nanti bisa dilihat di dokumentasi sana itu ya batu bata. Nah, kemudian atapnya sebetulnya sirap dari kayu, tapi oleh pemerintah karena mengganti itu membutuhkan kualitas yang sama, kemudian biaya yang besar. Nah, sementara waktu renovasi tahun 2008 ini diganti menjadi galvalum. Ya memang kalau Jumatan agak terasa panas, tapi sebetulnya dulu sudah diperkirakan pakai material kebanyakan kayu seperti rumah adat Jawa Joglo itu memang ya ternyata orang-orang dulu, raja-raja dulu, wara-wali itu sudah memperkirakan itu bisa untuk menyerap panas ya. Nah, tapi memang seiring usianya ini memang sudah banyak yang termakan rayap ya, termasuk tiang-tiang ini sebetulnya sudah beberapa kali renovasi. Nah, jadi secara garis besar ya kalau bentuknya masih sama ya, masih sama, hanya beberapa materialnya memang sudah banyak yang diganti. Ya, kalau ruang utama dan bentuknya ini desainnya rumah adat Jawa Joglo ya, bersab 3. Nah, kebetulan bersab 3 ini di gadok-gadoknya ketemu dengan prinsip dasar umat Islam, agama Islam. Jadi rukun Islam, rukun iman, kemudian ihsan. Nah, jadi itu di dalam sejarahnya itu. Kemudian filosofinya juga misalnya serambi, kemudian halaman itu juga desain dari Jawa. Jadi orang sebelum masuk ruang utama itu ya harus diserambi dulu, ada kunjungan untuk menyambut tamu. Ada beberapa memang setelah Pakubono 10 ini berkunjung ke Mekah naik haji dan ke Turki, dia terinspirasi supaya masjid ini bisa terlihat dari jauh, dia bangun menara. Jadi menara ini merupakan akulturasi perpaduan arsitektur Jawa dengan Timur Tengah ya, Masjid Agung ini. Jadi dibangun menara, kemudian dibangun juga gapuro, itu gapuro batas masjidnya berbentuk arsitektur kubah ya. Nah, kubah, jadi itu. Dan ada beberapa juga yang arsitektur Eropa ya, seperti ini cagak-cagak yang sebagai ornamen hiasan ini kan bergaya Eropa, Belanda. Nah, kemudian tangganya untuk di dalam menara itu ya dari Belanda. Kemudian besi-besinya juga dari lengkungannya bergaya Belanda. Jadi ya secara garis besar memang ruang utama ini dan bentuk masjid Joglo, tapi untuk menara gapuro Timur Tengah. Kemudian juga ada beberapa pilar-pilar ini bergaya Eropa. Iya, jadi memang dulu ini secara asalnya memang tanah gambut. Jadi tanah gambut, jadi ya harus diuruk dulu. Nah, diuruk supaya kalau hujan ini tidak banjir ya. Tapi tahun 66 memang banjir ya. Seperti di depan itu halaman itu sekarang diganti, renovasi terbaru tahun 2023 ini 24 ini diganti dengan pasir. Jadi memang untuk menyerap air yang hujan ya. Jadi memang ini ditinggikan karena
dulu tanah yang kita dibangun masjid ini tanah yang rawan banjir. Jadi akhirnya ditinggikan ya supaya tidak terlalu kena air kalau ada banjir. Ya itu Pakubuwono 10 tahun 1900-an. Jadi kan bertahap seperti ini Pawastren yang tempat untuk khitan anak-anak raja dan abdi dalam itu Pawastren ini Pakubuwono ke-6, kemudian Keputren itu ya Pakubuwono ke-6. Jadi kemudian Pagungan itu Pakubuwono ke-8 yang tempat untuk gamelan sekaten itu. Nah itu. Jadi memang bertahap. Dari raja ke raja, nah, baru Pakubuwono yang 11, 12, 13 ini sudah tidak ada bangunan tambahan. Ya, mimbar ini peninggalan Pakubuwono 10. Nah, dulu sebetulnya ada juga tempat khusus raja Maksuro, tapi ini sudah kalau panjang di Masjid Agung Ngajog Jogarta, Kauman itu ada tempat khusus untuk raja sholat ya, tapi ini sekarang sudah dibawa ke keraton. Nah, sebenarnya dulu raja kalau sholat ke Masjid Agung ya ada tempat sana yang pojok itu tempat transit raja berganti busana. Nah, baru masuk ke sini. Jadi yang kantor itu dulu tempat untuk kereta kencana raja. Ya ada beberapa kanjeng-kanjeng dari putra Pakubuwono yang ke-12 itu seperti Gusti Puger, Gusti Dipokusumo itu kadang-kadang sholat Jumat di sini. Ya, memang dulu sebetulnya ritual untuk menjadi raja itu harus sholat di Masjid Agung, tapi beberapa pergantian raja yang terakhir ini tidak dilaksanakan ya. Tapi untuk adat tradisi keraton, tradisi Islam Keraton Surakarta ini masih menggunakan Masjid Agung seperti nanti Grebeg Sawal, malam selikuran Ramadan, kemudian sekaten, malam kemudian Grebeg Idul Adha, Grebeg besar. Itu semua gunungan itu sedekah raja didoakan di Masjid Agung. Ya kadang-kadang saya jarang. Mungkin kalau pas ada tarawih keliling atau ada mendampingi kunjungan menteri-menteri yang ingin berkunjung ke Masjid Agung, biasanya baru ke sini. Ya itu Pakubuwono 10, Kyai Wahyu Tengoro ya beduk sama. Jadi itu dulu fungsinya ya untuk alat bantu di samping Pak Muadzin itu melantunkan adzan di menara sambil menunggu iqomah, biasanya beduk itu dibunyikan. Nah, tradisi membunyikan itu sekarang tidak setiap sholat 5 waktu, tapi hari Jumat. Hari Jumat itu menjelang adzan dibunyikan beduk itu. Atau nanti menjelang sahur. Pas bulan Ramadan itu sekitar jam 1 dibunyikan sebentar. Ya untuk membangunkan sahur, walaupun sekarang sudah banyak media untuk membangun sahur ya, ini hanya melestarikan tradisi saja. Ya. Naik ya ada torongnya itu, jadi torong trompet itu ya, itu adzan naik. Sekarang bahkan untuk menentukan waktu adzan, raja yang ke-6 membangun jam matahari yang panjang tadi lihat itu ya, depan kantor itu. Tadi ada lingkaran itu, nah itu ada kacanya, itu kan jam istiwa, jam matahari yang untuk menentukan waktu sholat. Dulu alat bantunya sinar matahari itu, kalau ada sinar matahari ya baru berfungsi, kalau mendung ya nggak berfungsi. Dari pelataran Masjid Agung Surakarta, tepatnya di sebelah utara masjid, kita bisa melihat menara yang tingginya itu mencapai 33 meter. Menara Masjid Agung Surakarta ini dibangun pada masa Pakubuwono 10 Tribuners. Susunan Pakubuwono mendapat gelar Sultan Abdurrahman ke-10, sebagaimana inskripsi yang terdapat di bagian Menara Masjid Agung Surakarta. Nah, beliau ini adalah penguasa Jawa yang sangat dekat dengan Islam. Banyak membangun institusi-institusi pendidikan Islam dan memiliki posisi penting dalam penyebaran Islam di Jawa pada masa itu, Tribuners.
Susunan Pakubuwono memiliki hubungan yang erat nih dengan penguasa nomor wahid, yakni Khilafah Utsmaniyah. Jejak ini bisa kita temukan pada gapura masjid yang bergaya Utsmani yang kita lihat tadi. Kita pun bisa menemukan tugro, stempel khas Utsmani, pada mihrab berbentuk bulan sabit dan tugro susunan Pakubuwono X yang mirip dengan tugro Sultan Abdul Hamid II Khilafah Utsmaniyah pada menara Masjid Agung Surakarta di belakang Yustin ini. Susunan Pakubuwono X bahkan mengucapkan selamat kepada Sultan Abdul Hamid II dari upaya selamatnya beliau dari pembunuhan dan kudeta. Surat tersebut bahkan tersimpan di arsip Turki Utsmani, Tribuners. Inilah jejak Islam di Nusantara membersamai perjalanan kita di Ngabuburit Asyik bersama Justina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Marhaban ya Ramadan, kita telah memasuki bulan suci Ramadan 1446 Hijriah. Bulan yang penuh dengan limpahan berkah, rahmat, dan ampunan. Bulan ini adalah momentum yang sangat berharga bagi kita semua untuk membersihkan hati, pikiran, dan perbuatan. Di bulan yang penuh berkah ini, mari kita tingkatkan ketakwaan dan amal ibadah kita. Menjalani bulan puasa dengan penuh keikhlasan dan kesabaran. Kami segenap jajaran komisaris, direksi, dan karyawan PT Sementonasa mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1446 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Selamat sore Tribuners dimanapun Anda berada. Alhamdulillah sore hari ini kembali kami menemani seluruh Tribuners sembari menantikan waktu berbuka puasa. Nah Tribuners, beberapa menit ke depan kami akan kembali memberikan tentunya syiar Ramadan 1446 Hijriah yang akan berisikan ilmu yang baru, ceramah, dan juga sekaligus mungkin sebagai nasihat untuk kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Untuk itu izinkan saya menyapa Ustadz Dr. Kamarudin Mustamin MPhilI selaku dosen Fakultas Usluhuddin dan Filsafat UIN Alauddin Makassar. Assalamualaikum, selamat sore Pak Ustadz. Selamat sore. Insya Allah Pak Ustadz ya, kita setiap harinya senantiasa diberikan kesehatan ya. Amin, ya Rabbal Alamin. Nah Pak Ustadz, kita membahas tentang memasuki bulan suci Ramadan sendiri. Ini juga sedikit lagi kita akan berada di pertengahan bulan suci Ramadan. Banyak mungkin teman-teman Tribuners yang sering mendengarkan, baik itu di ceramah-ceramah dan seterusnya, yang menyampaikan bahwa amalan-amalan di bulan suci Ramadan itu insya Allah akan dilipat gandakan. Nah, bagaimana dengan ibadah-ibadah, kalau bahasa kerennya mungkin ibadah-ibadah plus tambahan gitu. Ibadah-ibadah di luar dari kewajiban kita, misalnya sholat tahajud, sholat duha, itu apakah ada keajaibannya juga Pak Ustadz di bulan suci Ramadan ini? Silahkan Pak Ustadz. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa ala zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah
wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ulil kiram. Para pemirsa Tribuners, insyaallah yang dimuliakan Allah, semoga selama Ramadan puasa kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita membahas tentang keajaiban sholat tahajud. Jadi sholat tahajud itu dalam bahasa Al-Quran disebut sebagai ibadah nafilah. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Jadi sholat tahajud ini adalah momentum pendekatan spiritual seorang hamba. Apalagi bulan suci Ramadan ini kita harus perbanyak ibadah. Samping sholat taraweh, sholat duha tadi disampaikan Mbak Susan, dan banyak sholat-sholat yang lainnya. Yang lebih penting juga kita harus tingkatkan di Ramadan ini, sholat tahajud. Makanya pengalaman guru saya di pondok, bahkan sholat tahajud itu bukan sebagai ibadah nafilah, bahkan dia mewajibkan pada dirinya. Ya. Kenapa? Karena sholat tahajud ini adalah sarana yang paling efektif kita komunikasi dengan Allah. Di mana pada waktu itu orang sudah tidur semuanya, hening, kita enak curhat sama Allah. Jadi kalau ada hajatan kita, mau lulus ujian, mau cari pekerjaan, mau cari jodoh, atau pilihan apakah saya maju pilkada atau tidak, apakah saya maju DPR atau tidak, jangan lupa konsultasi kepada Allah. Tempat yang paling bagus kita konsultasi, curhat adalah sama Allah. Dan tempat yang paling bagus di tahajud itu. Apalagi bulan suci Ramadan. Dan itu yang diamalkan Rasulullah Muhammad SAW. Diamalkan oleh para sahabat, diamalkan oleh para tabi'in, bahkan kepada umatnya. Ya selalu saya bilang, kalau kita tidak bisa setiap malam bangun sholat tahajud, minimal 1 kali seumur hidup. Kalau kita tidak bisa sekali seumur hidup, minimal sekali setahun. Kalau kita tidak bisa sekali setahun, minimal ya sekali sebulan. Alangkah ruginya orang kalau selama hidupnya dia tidak pernah bangun sholat tahajud. Oleh karena itu saya mengajak para pemirsa Tribuners, Ramadan ini kita maksimalkan waktu kita. Mungkin 11 bulan yang lalu kita tidak pernah tahajud. Mumpun kita dikasih Ramadan ini, harus kita maksimalkan untuk selalu bangun sholat tahajud. Dan apa fungsinya sholat tahajud? Fungsi yang pertama adalah pintu membuka rezeki. Minta sama Allah sebagai Ar-Razzaq, ya pemberi rezeki. Dan yang kedua fungsinya adalah membuka cahaya di hari kiamat. Makanya nanti di hari kemudian itu disiapkan namanya tempat maqamam mahmuda. Kalau saya istilahkan, maqamam mahmuda itu adalah tempat VIP. Tempat istimewa. Siapa yang bisa tempat itu adalah hanyalah orang-orang yang selalu bangun sholat tahajud. Saya kira demikian. Terima kasih. Luar biasa Pak Ustadz, sama-sama, dan juga tentunya Tribuners, tadi kita sudah mendengarkan bagaimana sebenarnya keutamaan menunaikan sholat tahajud. Kita bangun di dini hari sebelum waktu subuh, kita bangun dan
bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah sebagai tempat terbaik untuk meminta, sebagai tempat terbaik untuk berkonsultasi kalau tadi Pak Ustadz sampaikan, dan insya Allah apapun hajat yang kita hendak capai selama itu niatannya baik, insya Allah juga akan dipermudah langkahnya menuju ke sana. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Pak Ustadz. Terima kasih banyak sudah kembali mengingatkan seluruh Tribuners salah satu cara untuk mendapatkan lebih banyak lagi nih amalan di bulan suci Ramadan ini, dan insya Allah bisa kita terapkan sehari-hari Tribuners. Terima kasih banyak masih menyaksikan Syiar Ramadan hari ini, dan kembali kami akan menyapa di beberapa episode berikutnya. Saya Nisa Husnusan dan seluruh rekan kru yang bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hai Tribuners dimanapun Anda berada, di antara kita tentu memiliki pengalaman menjalani bulan puasa di bulan Ramadan yang berbeda-beda. Dahulu kita hanya diperkenalkan dengan dua pengalaman secara geografis yang berbeda. Pertama, kita hanya mengenal ada yang tinggal di kampung-kampung, bagaimana mereka memaknai bulan Ramadan dengan segenap aktivitas-aktivitas yang ada di kampung. Di antaranya aktif dalam suasana peribadatan di rumah ibadah. Dan tak hanya itu, rupanya di kampung-kampung juga dipenuhi dengan kontestasi-kontestasi, misalnya festival amali Ramadan. Nah, yang kedua, di kota-kota kita juga menemukan pengalaman-pengalaman Ramadan yang berbeda dengan yang ada di kampung-kampung. Misalnya, ada aktivitas berburu takjil jelang memasuki waktu berbuka puasa, dan itu dua pengalaman yang minimal hari ini sampai hari ini pun masih berlangsung. Tetapi memasuki era digital hari ini, kita menemukan fenomena-fenomena yang mulai bergerak dalam komunitas digital masyarakat. Pertama, bagaimana aktivitas Ramadan kita di era digital ini. Yang pertama, kita dipertemukan dengan aktivitas bukan hanya bagi kelompok-kelompok atau komunitas-komunitas muslim saja, tetapi dalam aktivitas kelompok-kelompok masyarakat non-muslim sekalipun juga terlibat di dalamnya. Apa yang menghubungkan di dalamnya? Yang menghubungkan adalah bagaimana komunitas digital itu bergerak secara masif. Bagaimana berburu takjil itu informasinya didapatkan bukan hanya dari mulut ke mulut, tapi bagaimana postingan-postingan di media sosial menghubungkan kedua komunitas muslim dan komunitas non-muslim hingga hari ini. Artinya apa? Dari dua pengalaman kita sebelumnya, bagaimana memaknai puasa, bagaimana memaknai Ramadan di kampung-kampung dan di kota-kota, akhirnya kita menemukan pengalaman baru hari ini, bagaimana platform teknologi digital yang berbasis internet membantu masyarakat kita bukan hanya di kota, bukan hanya di perkampungan, tapi juga menarik ke dalam komunitas-komunitas yang berbeda dengan kelompok muslim yang ada saat ini. Artinya kita sudah bergumul dalam satu komunitas digital oleh momentum Ramadan. Tentu ini adalah hal-hal positif yang sangat membentuk lapisan masyarakat kita hari ini, karena dengan itu kita bisa dipertemukan bukan karena pertentangan ideologis, tetapi kita terhubung dalam satu komunitas sosial yang dihubungkan oleh platform digital. Tribuners dimanapun Anda berada, saat ini platform digital bukan hanya sekedar menghubungkan antara satu komunitas yang satu dengan yang lainnya, tetapi bagaimana
Platform digital juga membantu kita dalam memaknai aktivitas-aktivitas Ramadan. Dahulu mungkin kita mengekspresikan aktivitas keagamaan kita di momentum Ramadan dengan aktivitas yang ada atau fokus pada rumah-rumah ibadah atau aktivitas yang ada di rumah-rumah keluarga dengan membaca-baca kitab suci Al-Quran melalui kitab secara konvensional. Tapi hari ini pilihan-pilihan beribadah pun mulai banyak yang kita lakukan. Misalnya dengan membaca Al-Quran dengan melalui platform digital. Itu juga menjadi salah satu tren kita hari ini. Kemudian bagaimana komunitas-komunitas masyarakat terhubung dalam konteks berbagi. Bagaimana kekuatan platform digital menghubungkan kita agar aktivitas sosial kita itu bisa tersalurkan dengan baik dan tergerak secara sosial bersama-sama, baik oleh komunitas muslim, bahkan komunitas non-muslim pun terlibat di dalamnya. Tribuners, dimanapun Anda berada, saya kira Ramadan kali ini dengan kehadiran platform digital cukup membantu kita untuk saling terhubung dalam hal-hal yang bisa melahirkan konsensus-konsensus positif di tengah masyarakat. Sehingga kita semua bisa menyatu bukan hanya karena patron ideologi, tetapi karena kita ketemu dalam satu kepedulian bersama sebagai masyarakat Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika. Demikian pada kesempatan kali ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marhaban ya Ramadan. Selamat datang bulan suci Ramadan. Sebuah ungkapan yang menunjukkan kita menyambut datangnya bulan suci Ramadan dengan penuh kelapang dadaan. Kenapa kita bersama menyambut bulan suci Ramadan ini dengan penuh lapang dada? Hal itu tidak ada lain karena bulan suci Ramadan merupakan bulan yang memiliki sejumlah keutamaan di dalamnya yang mungkin tidak akan dimiliki oleh bulan-bulan yang lainnya. Salah satu keutamaan dari bulan suci Ramadan dilukiskan dalam sabda baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza ja'a Ramadan, futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa suffadatis syayatin." Apabila datang bulan suci Ramadan, maka dibukalah pintu-pintu surga, ditutuplah pintu-pintu neraka, dan dibelenggulah setan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari ini menunjukkan kehadapan kita semua. Salah satu di antara keutamaan yang Allah berikan atas bulan suci Ramadan, di bulan suci Ramadan ini Allah bukakan pintu-pintu surga untuk kita, mengandung makna di saat Ramadan kita bersama diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperbanyak amal ibadah berupa puasa, melaksanakan sholat tarawih, tadarus Al-Quran, sedekah, dan amal ibadah yang lainnya, sehingga berpotensi terbukalah pintu surga untuk kita semua. Begitu juga di bulan suci Ramadan, maka ditutuplah pintu-pintu neraka. Hal itu mengandung makna, karena kita umat Islam sibuk dengan aneka ragam amal ibadah dan amal soleh di dalamnya, maka seolah-olah tertutuplah pintu neraka untuk kita semua, karena kita tidak ada kesempatan untuk melakukan perbuatan dosa dan maksiat dengan sibuknya kita banyak beraktivitas amal ibadah di dalamnya. Sementara dibelenggunya setan-setan, hal itu mengandung makna bahwasanya di bulan suci Ramadan ini memang menurut sejumlah ulama dibelenggulah sejumlah setan tertentu, tapi bukan berarti lalu di Ramadan tidak ada dosa dan maksiat, karena kita juga perlu menjaga dosa maksiat bisa jadi dilakukan oleh hawa nafsu kita. Oleh sebab itu, kita bersama bersyukur di Ramadan ini setan dibelenggu, tapi kita mesti harus bisa menjaga hawa nafsu diri kita sehingga Ramadan kita menjadi Ramadan yang sukses. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
melaporkan langsung dari kota Surabaya, tepatnya dari Masjid Al-Akbar kota Surabaya. Ini merupakan situasi terkini Masjid Al-Akbar Surabaya menjelang buka puasa atau saat-saat ngabuburit. Untuk diketahui bahwa Masjid Al-Akbar Surabaya ini menyiapkan sejumlah wahana atau acara begitu ya pada Ramadan tahun 2025. Mengangkat tema 999 Sparking Cemerlang, yakni 9 fasilitas cemerlang, 9 dakwah cemerlang, dan 9 sosial cemerlang. Ini merupakan program Sparking Ramadan 99 yang bertema Ramadan Ceria Bahagia untuk Semua. Ada sejumlah kegiatan yang dilakukan, misalnya untuk kegiatan 9 Sparking Facilities adalah Vertical Fund, Al-Akbar Tourism Center atau ATC, kemudian Galeri Museum Al-Akbar Sekini dan Dulu. Kemudian ada kegiatan pavingisasi, revitalisasi sound system Masjid Al-Akbar hingga penataan ulang zona parkir dan tagar 24 jam. Sedangkan untuk Sparking dakwah ada kegiatan Hafiz Cilik dari MIMTS Masjid Al-Akbar, kemudian ada Hafiz Cilik dan beberapa kegiatan Tahfidz Quran lainnya. Sedangkan untuk 9 Sparking sosial ada kegiatan berbagi bersama 125 ojek online, bakti sosial siswa KBRA, kemudian wakaf Al-Quran, disabilitas bahagia, dan beberapa kegiatan sosial lainnya. Untuk diketahui Tribuners bahwa di belakang kami ini merupakan salah satu fasilitas yang terlihat diminati oleh pengunjung. Pada saat ngabuburit banyak anggota keluarga begitu yang menghabiskan waktu di sini. Mereka bermain di antaranya untuk melihat wahana atau lampion-lampion yang telah dipasang begitu di halaman Masjid Al-Akbar. Kemudian di sisi sini juga terlihat ada sebuah panggung begitu ya, yang juga disiagakan begitu untuk panggung atau Sparking Ramadan Ceria. Sedangkan di belakang kami ini adalah merupakan Masjid Al-Akbar begitu, ini tengah berlangsung untuk kegiatan Tahfidz atau kegiatan ceramah menjelang maghrib begitu. Ramadan tahun 1466 Hijriah, Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya mengusung tema Sparkling Ramadan 1426 Hijriah. Sparkling bermakna cemerlang. Cemerlang di Al-Akbar itu bermakna dua, cemerlang fisik dan cemerlang spiritual. Cemerlang fisik antara lain kita sudah menyiapkan sarpras agar masyarakat kerasan di Al-Akbar selama bulan Ramadan dan bulan-bulan berikutnya. Misal sesuatu yang belum ada di tahun kemarin, kita setelah sholat maghrib ada namanya laser show. Jadi pertunjukan laser sambil menikmati buka puasa. Kontennya macam-macam, ada ajakan untuk sholat taraweh, ojo lali puasa dan sebagainya dengan objek kubah. Sehingga mereka sambil makan menikmati keindahan laser show dan juga kubah. Selain itu ada namanya 99 lampion.
yang ada di 4 titik di Masjid Al-Akbar Surabaya. Nah, destinasi fasilitas ini tujuannya apa? Biar anak-anak muda kerasan datang ke Masjid Al-Akbar. Makna spiritual antara lain dimaknai dengan adanya ngaji ngabuburit setiap hari pada sholat asar hingga menjelang adzan maghrib. Ada 9 hafid cilik yang akan membaca Al-Quran dengan sistem tahsin, jadi suaranya bagus-bagus. Kemudian masih anak-anak kelas SD atau MI dan juga sanawiyah. Dengan anak kecil setiap sore tadarus, maka akan menjadi sebuah teladan bahwa anak kecil saja suaranya bagus, ngajinya fasih. Masa yang besar-besar nggak mau ngaji, kan itu kan? Kalau anak kecil menjadi contoh, biasanya orang-orang tua, anak-anak yang lain mau berkompetisi, termotivasi agar belajar Al-Quran. Kemudian juga ngaji tematik selama 1 bulan lebih. Ada juga makna sparkling yang bersifat sosial. Ada donor darah, santunan anak yatim, santunan disabilitas, kemudian ojol, dan sebagainya. Nah, rangkaian kegiatan yang bersifat cemerlang tadi sengaja kami suguhkan agar suasana tahun ini berbeda tahun-tahun sebelumnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Bagi umat Islam, masjid yang berdiri di sebelah barat alun-alun utara Keraton Surakarta ini tidak hanya menjadi tempat ibadah saja. Namun bagi pengunjung, Masjid Agung Surakarta yang tersohor dikatakan masjid terbesar di kota Solo ini menjadi tempat untuk beristirahat di atas ubin yang dirasa dingin tanpa tikar itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Justina Kartika akan membersamai perjalanan kita di Jejak Islam Nusantara edisi Masjid Agung Surakarta. Bersama Justina. Kamu berit asyik yuk? Nah, Tribuners, Masjid Agung Surakarta dan juga Keraton Kasunanan Surakarta itu layaknya seperti pena dan juga tinta yang sulit dipisahkan dalam mencatatkan sejarah Islam di Indonesia. Nah, pada riwayatnya, Masjid Agung ini tuh sama seperti keraton yang dia tuh juga memiliki catatan historis dengan dinasti Mataram Islam. Menariknya lagi Tribuners, masjid ini memiliki corak Islami, Jawa, Arab, Persia atau Timur Tengah, dan Belanda yang menyatu menjadi satu kesatuan dalam masjid tersebut. Dibangun oleh Paku Buwono III sejak tahun 1763 sampai 1768, Masjid Agung Keraton Surakarta memiliki arsitektur tradisional yang menawan. Arsitektur masjid ini bergaya tajuk yang beratap tumpang tiga dan berpuncak mustaka atau mahkota. Dengan status sebagai masjid kerajaan, masjid ini juga berfungsi mendukung segala keperluan kerajaan terkait keagamaan, antara lain grebek, sekaten, malam selikuran, dan maulid Nabi. Di dalam kompleks Masjid Agung dapat dijumpai berbagai bangunan dengan fungsi kultural khas Jawa Islam. Di masjid ini juga terdapat maksuro yang merupakan kelengkapan umum bagi masjid kerajaan. Maksuro ini fungsinya sebagai tempat salat bagi raja, permaisuri, dan juga pangeran dan sekar kedatonnya. Setelah mengetahui bangunan utama, yuk kita kulik struktur bangunan sayap dari masjid ini. Bangunan sayap terdiri dari beberapa bagian, yaitu pawestret, pabongan, serambi, emper, kolam, dan teratak rambat.
Pawestren di Masjid Agung Surakarta ini berukuran 7,60 meter x 28 meter yang mana lantainya dilapisi ubin keramik. Fungsi dari pawestren ini ialah sebagai tempat salat bagi jemaah putri. Karena kekhasan inilah, Masjid Agung Keraton Surakarta menjadi masjid yang unik, cocok untuk wisata religi jika Tribuners mengunjungi Solo. Jadi Masjid Agung Surakarta ini didirikan oleh Pakubono yang ketiga pada tahun 1745 ketika Pakubono yang ketiga ini memindahkan kerajaan Kartosuro ke desa Solo. Sebetulnya Masjid Agung ini bernama Masjid Ageng Kasunanan Keraton Surakarta, tetapi nama oleh Kementerian Agama menjadi nama Masjid Agung Surakarta. Jadi masjid ini pertama kali didirikan berbarengan dengan perpindahan kerajaan Kartosuro ke desa Solo, dari sambil membangun Keraton Surakarta, kemudian depannya alun-alun, sebelah baratnya dibangun oleh Masjid Ageng Keraton Surakarta, terinspirasi baik arsitektur, bahannya dan sebagainya seperti Masjid Agung Demak. Masjid Agung ini dibangun dari raja ke raja sampai seperti yang kita lihat ini dibangun oleh Pakubono yang 10 seperti menara dan sebagainya. Masjid Agung ini masjid yang terbesar di kota Solo, baik dari segi luasnya karena hampir 2 hektar ya, untuk ruang utama saja hampir 5.000 meter persegi. Ini bisa menampung kalau di dalam ini sekitar 2.000 jamaah, kalau di luar ya sekitar 2.000-an ya. Jadi kemudian sampai halaman ini bisa kita dulu memecahkan rekor tuh hampir 7.000-an ya kalau sampai halaman. Jadi itu sejarah singkatnya Masjid Agung Keraton Surakarta maupun luasnya daya tampungnya. Ya, ini jadi yang masih kita lihat sekarang ini yang kebanyakan yang masih asli ini sokok gurunya, tiangnya ini, kemudian reng-rengnya, jadi itu masih asli, pintu-pintunya. Tapi kalau yang kita lihat sekarang ini lantainya ini sudah diganti oleh pemerintah dengan persetujuan Badan Kepurbakalaan ya, jadi BPCB, karena bangunan ini ditetapkan oleh pemerintah sebagai bangunan cagar budaya hidup yang digunakan sepanjang masa. Jadi kalau mengganti harus persetujuan. Ini sekarang sudah diganti dengan marmer Itali. Aslinya sebetulnya batu kali, jadi batu kali, batu bata. Kemudian temboknya itu juga kalau aslinya nanti bisa dilihat di dokumentasi sana itu ya batu bata. Nah, kemudian atapnya sebenarnya sirap dari kayu, tapi oleh pemerintah karena mengganti itu membutuhkan kualitas yang sama, kemudian biaya yang besar. Nah, sementara waktu renovasi tahun 2008 ini diganti menjadi galvalum. Ya memang kalau Jumatan agak terasa panas, tapi sebetulnya dulu sudah diperkirakan pakai material kebanyakan kayu seperti rumah adat Jawa Joglo itu memang ya ternyata orang-orang dulu, raja-raja dulu, para wali itu sudah memperkirakan itu bisa untuk menyerap panas ya. Nah, tapi memang seiring usianya ini memang sudah banyak yang termakan rayap ya, termasuk tiang-tiang ini sebetulnya sudah beberapa kali renovasi. Nah, jadi secara garis besar ya kalau bentuknya masih sama ya, masih sama, hanya beberapa materialnya memang sudah banyak yang diganti. Ya, kalau ruang utama dan bentuknya ini desainnya rumah adat Jawa Joglo ya, bersab 3. Nah, kebetulan bersab 3 ini di gadok-gadoknya ketemu dengan prinsip dasar umat Islam, agama Islam. Jadi rukun Islam, rukun iman, kemudian ihsan. Nah, jadi itu di dalam sejarahnya itu. Kemudian
filosofinya juga misalnya serambi, kemudian halaman itu juga desain dari Jawa. Jadi orang sebelum masuk ruang utama itu ya harus diserambi dulu, ada kunjungan untuk menyambut tamu. Ada beberapa memang setelah Pakubono X ini berkunjung ke Mekah naik haji dan ke Turki, dia terinspirasi supaya masjid ini bisa terlihat dari jauh, dia bangun menara. Jadi menara ini merupakan akulturasi perpaduan arsitektur Jawa dengan Timur Tengah ya, Masjid Agung ini. Jadi dibangun menara, kemudian dibangun juga gapuro, itu gapuro batas masjidnya berbentuk arsitektur kubah ya, kubah. Jadi itu, dan ada beberapa juga yang arsitektur Eropa ya, seperti ini cagak-cagak yang sebagai ornamen hiasan ini kan bergaya Eropa, Belanda. Kemudian kemudian tangganya untuk di dalam menara itu ya dari Belanda. Kemudian besi-besinya juga dari lengkungannya bergaya Belanda. Jadi ya secara garis besar memang ruang utama ini dan bentuk masjid joglo, tapi untuk menara gapuro Timur Tengah. Kemudian juga ada beberapa pilar-pilar ini bergaya Eropa. Iya, jadi memang dulu ini secara asalnya memang tanah gambut. Jadi tanah gambut, jadi ya harus diuruk dulu. Nah, diuruk supaya kalau hujan ini tidak banjir ya. Tapi tahun 66 memang banjir ya. Seperti di depan itu halaman itu sekarang diganti, renovasi terbaru tahun 2023 ini 24 ini diganti dengan pasir. Jadi memang untuk menyerap air yang hujan ya. Jadi memang ini ditinggikan karena dulu tanah yang kita dibangun masjid ini tanah yang rawan banjir. Jadi akhirnya ditinggikan ya supaya tidak terlalu kena air kalau ada banjir. Ya itu Pakubono X tahun 1900-an. Jadi kan bertahap, seperti ini Pawastren yang tempat untuk kitan anak-anak raja dan abdi dalam itu Pawastren ini Pakubono ke-6, kemudian Keputren itu ya Pakubono ke-6. Jadi kemudian Pagungan itu Pakubono ke-8 yang tempat untuk gamelan sekaten itu. Nah itu, jadi memang bertahap dari raja ke raja. Nah, baru Pakubono yang 11, 12, 13 ini sudah tidak ada bangunan tambahan. Ya, mimbar ini peninggalan Pakubono X. Nah, dulu sebetulnya ada juga tempat khusus raja Maksuro, tapi ini sudah kalau panjang di Masjid Agung Ngajok Jakarta Kauman itu ada tempat khusus untuk raja sholat ya, tapi ini sekarang sudah dibawa ke keraton. Nah, sebenarnya dulu raja kalau sholat ke Masjid Agung ya ada tempat sana, yang pojok itu tempat transit raja berganti busana. Nah, baru masuk ke sini. Jadi yang kantor itu dulu tempat untuk kereta kencana raja. Ya ada beberapa kanjeng-kanjeng dari putra Pakubono yang ke-12 itu seperti Gusti Puger, Gusti Dipokusumo itu kadang-kadang sholat Jumat di sini. Ya, memang dulu sebetulnya ritual untuk menjadi raja itu harus sholat di Masjid Agung, tapi beberapa pergantian raja yang terakhir ini tidak dilaksanakan ya. Tapi untuk adat tradisi keraton, tradisi Islam Keraton Surakarta ini masih menggunakan Masjid Agung, seperti nanti grebek Sawal, malam selikuran Ramadan, kemudian sekaten, malam, kemudian grebek Idul Adha, grebek besar. Itu semua gunungan itu sedekah raja didoakan di Masjid Agung.
Ya kadang-kadang aja jarang ya, jarang. Mungkin kalau pas ada tarawih keliling atau ada mendampingi kunjungan menteri-menteri yang ingin berkunjung ke Masjid Agung, ya biasanya baru ke sini. Ya itu Pakubuwono 10, Kyai Wahyu Tengoro ya beduk sama. Jadi itu dulu fungsinya ya untuk alat bantu di samping Pak Muadzin itu melantunkan adzan di menara sambil menunggu iqomah, biasanya beduk itu dibunyikan. Nah, tradisi membunyikan itu sekarang tidak setiap sholat 5 waktu, tapi hari Jumat. Hari Jumat itu menjelang adzan dibunyikan beduk itu. Atau nanti menjelang sahur, pas bulan Ramadan itu sekitar jam 1 dibunyikan sebentar. Ya untuk membangunkan sahur, walaupun sekarang sudah banyak media untuk membangun sahur ya, ini hanya melestarikan tradisi saja. Ya. Benar ya, ada torongnya itu, jadi torong trompet itu ya, itu adzan naik. Sekarang bahkan untuk menentukan waktu adzan, raja yang ke-6 membangun jam matahari yang panjang tadi lihat itu ya, depan kantor itu. Tadi ada lingkaran itu, nah itu ada kacanya, itu kan jam istiwa, jam matahari yang untuk menentukan waktu sholat dulu. Alat bantunya sinar matahari itu, kalau ada sinar matahari ya baru berfungsi, kalau mendung ya nggak berfungsi. Dari pelataran Masjid Agung Surakarta, tepatnya di sebelah utara masjid, kita bisa melihat menara yang tingginya itu mencapai 33 meter. Menara Masjid Agung Surakarta ini dibangun pada masa Pakubuwono 10, Tribuners. Susunan Pakubuwono mendapat gelar Sultan Abdurrahman ke-10, sebagaimana inskripsi yang terdapat di bagian Menara Masjid Agung Surakarta. Nah, beliau ini adalah penguasa Jawa yang sangat dekat dengan Islam. Banyak membangun institusi-institusi pendidikan Islam dan memiliki posisi penting dalam penyebaran Islam di Jawa pada masa itu, Tribuners. Susunan Pakubuwono memiliki hubungan yang erat nih dengan penguasa nomor wahid, yakni Khilafah Utsmaniyah. Jejak ini bisa kita temukan pada gapura masjid yang bergaya Utsmani yang kita lihat tadi. Kita pun bisa menemukan tugro, stempel khas Utsmani, pada mihrab berbentuk bulan sabit dan tugro susunan Pakubuwono 10 yang mirip dengan tugro Sultan Abdul Hamid II Khilafah Utsmaniyah pada menara Masjid Agung Surakarta di belakang Yustin ini. Susunan Pakubuwono 10 bahkan mengucapkan selamat kepada Sultan Abdul Hamid II dari upaya selamatnya beliau dari pembunuhan dan kudeta. Surat tersebut bahkan tersimpan di arsip Turki Utsmani, Tribuners. Inilah jejak Islam di Nusantara membersamai perjalanan kita di Ngabuburit Asyik bersama Justina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Marhaban ya Ramadan, kita telah memasuki bulan suci Ramadan 1446 Hijriah. Bulan yang penuh dengan limpahan berkah, rahmat, dan ampunan. Bulan ini adalah momentum yang sangat berharga bagi kita semua untuk membersihkan hati, pikiran, dan perbuatan. Di bulan yang penuh berkah ini, mari kita tingkatkan ketakwaan dan amal ibadah kita. Menjalani bulan puasa dengan penuh keikhlasan dan kesabaran. Kami segenap jajaran komisaris, direksi, dan karyawan PT Semen Tonasa mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1446 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Tribuners dimanapun Anda berada. Alhamdulillah sore hari ini kembali kami menemani seluruh Tribuners sembari menantikan waktu berbuka puasa. Nah Tribuners, beberapa menit ke depan kami akan kembali memberikan tentunya syiar Ramadan 1446 Hijriah yang akan berisikan ilmu yang baru, ceramah, dan juga sekaligus mungkin sebagai nasihat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu izinkan saya menyapa Ustadz Dr. Kamarudin Mustamin MPhilI selaku dosen Fakultas Usluhuddin dan Filsafat UIN Alauddin Makassar. Assalamualaikum, selamat sore Pak Ustadz. Selamat sore. Insya Allah Pak Ustadz ya, kita setiap harinya senantiasa diberikan kesehatan ya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Nah Pak Ustadz, kita membahas tentang memasuki bulan suci Ramadan sendiri. Ini juga sedikit lagi kita akan berada di pertengahan bulan suci Ramadan. Banyak mungkin teman-teman Tribuners yang sering mendengarkan, baik itu di ceramah-ceramah dan seterusnya, yang menyampaikan bahwa amalan-amalan di bulan suci Ramadan itu insya Allah akan dilipat gandakan. Nah, bagaimana dengan ibadah-ibadah, kalau bahasa kerennya mungkin ibadah-ibadah plus tambahan gitu. Ibadah-ibadah di luar dari kewajiban kita, misalnya sholat tahajud, sholat duha, itu apakah ada keajaibannya juga Pak Ustadz di bulan suci Ramadan ini? Silahkan Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa ala zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ulil kiram. Para pemirsa Tribuners, insyaallah yang dimuliakan Allah, semoga selama Ramadan puasa kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini kita membahas tentang keajaiban sholat tahajud. Jadi sholat tahajud itu dalam bahasa Al-Quran disebut sebagai ibadah nafilah. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Jadi sholat tahajud ini adalah momentum pendekatan spiritual seorang hamba. Apalagi bulan suci Ramadan ini kita harus berbanyak ibadah. Samping sholat taraweh, sholat duha tadi disampaikan Mbak Susan, dan banyak sholat-sholat yang lainnya. Yang lebih penting juga kita harus tingkatkan di Ramadan ini, sholat tahajud. Makanya pengalaman guru saya di pondok, bahkan sholat tahajud itu bukan sebagai ibadah nafilah, bahkan dia mewajibkan pada dirinya. Ya. Kenapa? Karena sholat tahajud ini adalah sarana yang paling efektif kita komunikasi dengan Allah. Di mana pada waktu itu orang sudah tidur semuanya, hening, kita enak curhat sama Allah. Jadi kalau ada hajatan kita, mau lulus ujian, mau cari pekerjaan, mau cari jodoh, atau pilihan apakah saya maju pilkada atau tidak, apakah saya maju DPR atau tidak, jangan lupa konsultasi kepada Allah. Tempat yang paling bagus kita konsultasi, curhat adalah sama Allah. Dan tempat yang paling bagus di tahajud itu. Apalagi bulan suci Ramadan. Dan itu yang diamalkan Rasulullah Muhammad SAW. Diamalkan oleh para sahabat, diamalkan oleh para tabi'in, bahkan kepada umatnya. Ya selalu saya bilang kalau kita tidak bisa setiap malam bangun sholat tahajud minimal 1 kali seumur hidup. Kalau kita tidak bisa sekali seumur hidup minimal sekali setahun. Kalau kita tidak bisa sekali setahun minimal ya sekali sebulan.
Alangkah ruginya orang kalau selama hidupnya dia tidak pernah bangun sholat tahajud. Oleh karena itu saya mengajak para pemirsa Tribuners, Ramadan ini kita maksimalkan waktu kita. Mungkin 11 bulan yang lalu kita tidak pernah tahajud. Mumpun kita dikasih Ramadan ini, harus kita maksimalkan untuk selalu bangun sholat tahajud. Dan apa fungsinya sholat tahajud? Fungsi yang pertama adalah pintu membuka rezeki. Minta sama Allah sebagai Ar-Razzaq, ya pemberi rezeki. Dan yang kedua fungsinya adalah membuka cahaya di hari kiamat. Makanya nanti di hari kemudian itu disiapkan namanya tempat Maqamah Mahmudah. Kalau saya istilahkan, Maqamah Mahmudah itu adalah tempat VIP. Tempat istimewa. Siapa yang bisa tempat itu adalah hanyalah orang-orang yang selalu bangun sholat tahajud. Saya kira demikian. Terima kasih. Luar biasa, Pak Ustadz. Sama-sama, dan juga tentunya Tribuners, tadi kita sudah mendengarkan bagaimana sebenarnya keutamaan menunaikan sholat tahajud. Kita bangun di dini hari sebelum waktu subuh, kita bangun dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah sebagai tempat terbaik untuk meminta, sebagai tempat terbaik untuk berkonsultasi, kalau tadi Pak Ustadz sampaikan, dan insya Allah apapun hajat yang kita hendak capai, selama itu niatannya baik, insya Allah juga akan dipermudah langkahnya menuju ke sana. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih banyak Pak Ustadz. Terima kasih banyak sudah kembali mengingatkan seluruh Tribuners salah satu cara untuk mendapatkan lebih banyak lagi nih amalan di bulan suci Ramadan ini, dan insya Allah bisa kita terapkan sehari-hari Tribuners. Terima kasih banyak masih menyaksikan Syiar Ramadan hari ini, dan kembali kami akan menyapa di beberapa episode berikutnya. Saya Nisa Husnusan dan seluruh rekan kru yang bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hai Tribuners dimanapun Anda berada, di antara kita tentu memiliki pengalaman menjalani bulan puasa di bulan Ramadan yang berbeda-beda. Dahulu kita hanya diperkenalkan dengan dua pengalaman secara geografis yang berbeda. Pertama, kita hanya mengenal ada yang tinggal di kampung-kampung, bagaimana mereka memaknai bulan Ramadan dengan segenap aktivitas-aktivitas yang ada di kampung. Di antaranya aktif dalam suasana peribadatan di rumah ibadah. Dan tak hanya itu, rupanya di kampung-kampung juga dipenuhi dengan kontestasi-kontestasi, misalnya festival-festival amali Ramadan. Nah, yang kedua, di kota-kota kita juga menemukan pengalaman-pengalaman Ramadan yang berbeda dengan yang ada di kampung-kampung. Misalnya, ada aktivitas berburu takjil jelang memasuki waktu berbuka puasa. Dan itu dua pengalaman yang minimal hari ini sampai hari ini pun masih berlangsung. Tetapi memasuki era digital hari ini, kita menemukan fenomena-fenomena yang mulai bergerak dalam komunitas digital masyarakat. Pertama, bagaimana aktivitas Ramadan kita di era digital ini. Yang pertama, kita dipertemukan dengan aktivitas bukan hanya bagi kelompok-kelompok atau komunitas-komunitas muslim saja, tetapi dalam aktivitas kelompok-kelompok masyarakat non-muslim sekalipun juga terlibat di dalamnya. Apa yang menghubungkan di dalamnya? Yang menghubungkan adalah bagaimana komunitas digital itu bergerak secara masif. Bagaimana berburu takjil itu informasinya didapatkan bukan hanya dari mulut ke mulut, tapi bagaimana postingan-postingan di media sosial menghubungkan
kedua komunitas muslim dan komunitas non-muslim hingga hari ini. Artinya apa? Dari dua pengalaman kita sebelumnya, bagaimana memaknai puasa, bagaimana memaknai Ramadan di kampung-kampung dan di kota-kota, akhirnya kita menemukan pengalaman baru hari ini, bagaimana platform teknologi digital yang berbasis internet membantu masyarakat kita, bukan hanya di kota, bukan hanya di perkampungan, tapi juga menarik ke dalam komunitas-komunitas yang berbeda dengan kelompok muslim yang ada saat ini. Artinya kita sudah bergumul dalam satu komunitas digital oleh momentum Ramadan. Tentu ini adalah hal-hal positif yang sangat membentuk lapisan masyarakat kita hari ini, karena dengan itu kita bisa dipertemukan bukan karena pertentangan ideologis, tetapi kita terhubung dalam satu komunitas sosial yang dihubungkan oleh platform digital. Tribuners dimanapun Anda berada, saat ini platform digital bukan hanya sekedar menghubungkan antara satu komunitas yang satu dengan yang lainnya, tetapi bagaimana platform digital juga membantu kita dalam memaknai aktivitas-aktivitas Ramadan. Dahulu mungkin kita mengekspresikan aktivitas keagamaan kita di momentum Ramadan dengan aktivitas yang ada atau fokus pada rumah-rumah ibadah atau aktivitas yang ada di rumah-rumah keluarga dengan membaca-baca kitab suci Al-Quran melalui kitab secara konvensional. Tapi hari ini pilihan-pilihan beribadah pun mulai banyak yang kita lakukan. Misalnya dengan membaca Al-Quran dengan melalui platform digital. Itu juga menjadi salah satu tren kita hari ini. Kemudian bagaimana komunitas-komunitas masyarakat terhubung dalam konteks berbagi. Bagaimana kekuatan platform digital menghubungkan kita agar aktivitas sosial kita itu bisa tersalurkan dengan baik dan tergerak secara sosial bersama-sama, baik oleh komunitas muslim, bahkan komunitas non-muslim pun terlibat di dalamnya. Tribuners dimanapun Anda berada, saya kira Ramadan kali ini dengan kehadiran platform digital cukup membantu kita untuk saling terhubung dalam hal-hal yang bisa melahirkan konsensus-konsensus positif di tengah masyarakat, sehingga kita semua bisa menyatu bukan hanya karena patron ideologi, tetapi karena kita ketemu dalam satu kepedulian bersama sebagai masyarakat Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika. Demikian pada kesempatan kali ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marhaban ya Ramadan. Selamat datang bulan suci Ramadan, sebuah ungkapan yang menunjukkan kita menyambut datangnya bulan suci Ramadan dengan penuh kelapang dadaan. Kenapa kita bersama menyambut bulan suci Ramadan ini dengan penuh lapang dada? Hal itu tidak ada lain karena bulan suci Ramadan merupakan bulan yang memiliki sejumlah keutamaan di dalamnya yang mungkin tidak akan dimiliki oleh bulan-bulan yang lainnya. Salah satu keutamaan dari bulan suci Ramadan dilukiskan dalam sabda baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza ja'a Ramadan, futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa suffadatis syayatin." Apabila datang bulan suci Ramadan, maka dibukalah pintu-pintu surga, ditutuplah pintu-pintu neraka, dan dibelenggulah setan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari ini menunjukkan kehadapan kita semua. Salah satu di antara keutamaan yang Allah berikan atas bulan suci Ramadan, di bulan suci Ramadan ini Allah bukakan pintu-pintu surga untuk kita. Mengandung makna di saat Ramadan kita bersama diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperbanyak amal ibadah berupa puasa, melaksanakan sholat tarawih, tadarus Al-Quran, sedekah, dan amal ibadah yang lainnya, sehingga berpotensi
terbukalah pintu surga untuk kita semua. Begitu juga di bulan suci Ramadan, maka ditutuplah pintu-pintu neraka. Hal itu mengandung makna, karena kita umat Islam sibuk dengan aneka ragam amal ibadah dan amal soleh di dalamnya, maka seolah-olah tertutuplah pintu neraka untuk kita semua, karena kita tidak ada kesempatan untuk melakukan perbuatan dosa dan maksiat dengan sibuknya kita banyak beraktivitas amal ibadah di dalamnya. Sementara di belenggunya setan-setan, hal itu mengandung makna bahwasanya di bulan suci Ramadan ini memang menurut sejumlah ulama dibelenggulah sejumlah setan tertentu, tapi bukan berarti lalu di Ramadan tidak ada dosa dan maksiat, karena kita juga perlu menjaga dosa maksiat bisa jadi dilakukan oleh hawa nafsu kita. Oleh sebab itu, kita bersama bersyukur di Ramadan ini. Setan dibelenggu, tapi kita mesti harus bisa menjaga hawa nafsu diri kita sehingga Ramadan kita menjadi Ramadan yang sukses. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Selamat sore Tribuners, kami melaporkan langsung dari kota Surabaya, tepatnya dari Masjid Al-Akbar kota Surabaya. Ini merupakan situasi terkini Masjid Al-Akbar Surabaya menjelang buka puasa atau saat-saat ngabuburit. Untuk diketahui bahwa Masjid Al-Akbar Surabaya ini menyiapkan sejumlah wahana atau acara begitu ya pada Ramadan tahun 2025. Mengangkat tema 999 Sparking Cemerlang, yakni 9 fasilitas cemerlang, 9 dakwah cemerlang, dan 9 sosial cemerlang. Ini merupakan program Sparking Ramadan 99 yang bertema Ramadan Ceria Bahagia untuk Semua. Ada sejumlah kegiatan yang dilakukan, misalnya untuk kegiatan 9 Sparking Facilities adalah Vertical Fund, Al-Akbar Tourism Center atau ATC, kemudian Galeri Museum Al-Akbar Sekini dan Dulu. Kemudian ada kegiatan pavingisasi, revitalisasi sound system Masjid Al-Akbar hingga penataan ulang zona parkir dan tagar 24 jam. Sedangkan untuk Sparking dakwah ada kegiatan Hafiz Cilik dari MIMTS Masjid Al-Akbar, kemudian ada Hafid Cilik dan beberapa kegiatan tahfidz Quran lainnya. Sedangkan untuk 9 Sparking sosial ada kegiatan berbagi bersama 125 ojek online, bakti sosial siswa KBRA, kemudian wakaf Al-Quran, disabilitas bahagia, dan beberapa kegiatan sosial lainnya. Untuk diketahui Tribuners bahwa di belakang kami ini merupakan salah satu fasilitas yang terlihat diminati oleh pengunjung. Pada saat ngabuburit banyak anggota keluarga begitu yang menghabiskan waktu di sini. Mereka bermain di antaranya untuk melihat wahana atau lampion-lampion yang telah dipasang begitu di halaman Masjid Al-Akbar. Kemudian di sisi sini juga terlihat ada sebuah panggung begitu ya,
yang sudah disiagakan begitu untuk panggung atau sparkling Ramadan ceria. Sedangkan di belakang kami ini adalah merupakan Masjid Al-Akbar begitu, ini tengah berlangsung untuk kegiatan taufid atau kegiatan ceramah menjelang maghrib begitu. Ramadan tahun 1466 Hijriah, Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya mengusung tema Sparkling Ramadan 1426 Hijriah. Sparkling bermakna cemerlang. Cemerlang di Al-Akbar itu bermakna dua, cemerlang fisik dan cemerlang spiritual. Cemerlang fisik antara lain kita sudah menyiapkan sarpras agar masyarakat kerasan di Al-Akbar selama bulan Ramadan dan bulan-bulan berikutnya. Misal sesuatu yang belum ada di tahun kemarin, kita setelah sholat maghrib ada namanya laser show. Jadi pertunjukan laser sambil menikmati buka puasa. Kontennya macam-macam, ada ajakan untuk sholat taraweh, ojo lali puasa dan sebagainya dengan objek kubah. Sehingga mereka sambil makan menikmati keindahan laser show dan juga kubah. Selain itu ada namanya 99 lampion yang ada di 4 titik di Masjid Al-Akbar Surabaya. Nah, destinasi fasilitas ini tujuannya apa? Biar anak-anak muda kerasan datang ke Masjid Al-Akbar. Makna spiritual antara lain dimaknai dengan adanya ngaji ngabuburit setiap hari pada sholat asar hingga menjelang adzan maghrib. Ada 9 hafid cilik yang akan membaca Al-Quran dengan sistem tahsin, jadi suaranya bagus-bagus. Kemudian masih anak-anak kelas SD atau MI dan juga sanawiyah. Dengan anak kecil setiap sore tadarus, maka akan menjadi sebuah teladan bahwa anak kecil saja suaranya bagus, ngajinya fasih. Masa yang besar-besar nggak mau ngaji, kan itu kan? Kalau anak kecil menjadi contoh, biasanya orang-orang tua, anak-anak yang lain mau berkompetisi, termotivasi agar belajar Al-Quran. Kemudian juga ngaji tematik selama 1 bulan lebih. Ada juga makna sparkling yang bersifat sosial. Ada donor darah, santunan anak yatim, santunan disabilitas, kemudian ojol dan sebagainya. Nah, rangkaian kegiatan yang bersifat cemerlang tadi sengaja kami suguhkan agar suasana tahun ini berbeda tahun-tahun sebelumnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Bagi umat Islam, masjid yang berdiri di sebelah barat alun-alun utara Keraton Surakarta ini tidak hanya menjadi tempat ibadah saja. Namun bagi pengunjung, Masjid Agung Surakarta yang tersohor dikatakan masjid terbesar di kota Solo ini menjadi tempat untuk beristirahat di atas ubin yang dirasa dingin tanpa tikar itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Justina Kartika akan membersamai perjalanan kita di Jejak Islam Nusantara edisi Masjid Agung Surakarta. Bersama Justina, kamu berit asyik yuk? Nah, Tribuners, Masjid Agung Surakarta dan juga Keraton Kasunanan Surakarta itu layaknya seperti pena dan juga tinta yang sulit dipisahkan dalam mencatatkan sejarah Islam di Indonesia. Nah, pada riwayatnya, Masjid Agung ini tuh sama seperti keraton
yang dia tuh juga memiliki catatan historis dengan dinasti Mataram Islam. Menariknya lagi Tribuners, masjid ini memiliki corak Islami, Jawa, Arab, Persia atau Timur Tengah, dan Belanda yang menyatu menjadi satu kesatuan dalam masjid tersebut. Dibangun oleh Pakubuwono III sejak tahun 1763 sampai 1768, Masjid Agung Keraton Surakarta memiliki arsitektur tradisional yang menawan. Arsitektur masjid ini bergaya tajuk yang beratap tumpang tiga dan berpuncak mustaka atau mahkota. Dengan status sebagai masjid kerajaan, masjid ini juga berfungsi mendukung segala keperluan kerajaan terkait keagamaan, antara lain grebek, sekaten, malam selikuran, dan maulid Nabi. Di dalam kompleks Masjid Agung dapat dijumpai berbagai bangunan dengan fungsi kultural khas Jawa Islam. Di masjid ini juga terdapat maksuro yang merupakan kelengkapan umum bagi masjid kerajaan. Maksuro ini fungsinya sebagai tempat salat bagi raja, permaisuri, dan juga pangeran dan sekar kedatonnya. Setelah mengetahui bangunan utama, yuk kita kulik struktur bangunan sayap dari masjid ini. Bangunan sayap terdiri dari beberapa bagian, yaitu pawestren, pabongan, serambi, emper, kolam, dan tratak rambat. Pawestren di Masjid Agung Surakarta ini berukuran 7,60 meter x 28 meter yang mana lantainya dilapisi ubin keramik. Fungsi dari pawestren ini ialah sebagai tempat salat bagi jemaah putri. Karena kekhasan inilah, Masjid Agung Keraton Surakarta menjadi masjid yang unik, cocok untuk wisata religi jika Tribuners mengunjungi Solo. Jadi Masjid Agung Surakarta ini didirikan oleh Pakubuwono yang ketiga pada tahun 1745 ketika Pakubuwono yang ketiga ini memindahkan kerajaan Kartosuro ke desa Solo. Sebetulnya Masjid Agung ini bernama Masjid Ageng Kasunanan Keraton Surakarta, tetapi nama oleh Kementerian Agama menjadi nama Masjid Agung Surakarta. Jadi masjid ini pertama kali didirikan berbarengan dengan perpindahan kerajaan Kartosuro ke desa Solo, dari sambil membangun Keraton Surakarta, kemudian depannya alun-alun, sebelah baratnya dibangun oleh Masjid Ageng Keraton Surakarta, terinspirasi baik arsitektur, bahannya dan sebagainya seperti Masjid Agung Demak. Masjid Agung ini dibangun dari raja ke raja sampai seperti yang kita lihat ini dibangun oleh Pakubuwono yang 10 seperti menara dan sebagainya. Masjid Agung ini masjid yang terbesar di kota Solo, baik dari segi luasnya karena hampir 2 hektar ya, untuk ruang utama saja hampir 5.000 meter persegi. Ini bisa menampung kalau di dalam ini sekitar 2.000 jamaah, kalau di luar ya sekitar 2.000-an ya. Jadi kemudian sampai halaman ini bisa kita dulu memecahkan rekor tuh hampir 7.000-an ya kalau sampai halaman. Jadi itu sejarah singkatnya Masjid Agung Keraton Surakarta maupun luasnya daya tampungnya. Ya, ini jadi yang masih kita lihat sekarang ini yang kebanyakan yang masih asli ini sokok gurunya, tiangnya ini, kemudian reng-rengnya, jadi itu masih asli, pintu-pintunya. Tapi kalau yang kita lihat sekarang ini lantainya ini sudah diganti oleh pemerintah dengan persetujuan Badan Kepurbakalaan ya, jadi BPCB, karena bangunan ini ditetapkan oleh pemerintah sebagai bangunan cagar budaya hidup yang digunakan sepanjang masa. Jadi kalau mengganti harus persetujuan. Ini sekarang sudah diganti dengan marmer Itali. Aslinya sebetulnya batu kali, jadi batu kali, batu bata. Kemudian temboknya itu juga
kalau aslinya nanti bisa dilihat di dokumentasi sana itu ya batu bata. Nah, kemudian atapnya sebenarnya sirap dari kayu, tapi oleh pemerintah karena mengganti itu membutuhkan kualitas yang sama, kemudian biaya yang besar. Nah, sementara waktu renovasi tahun 2008 ini diganti menjadi galvalum. Ya memang kalau Jumatan agak terasa panas, tapi sebetulnya dulu sudah diperkirakan pakai material kebanyakan kayu seperti rumah adat Jawa Joglo itu memang ya ternyata orang-orang dulu, raja dulu, para wali itu sudah memperkirakan itu bisa untuk menyerap panas ya. Nah, tapi memang seiring usianya ini memang sudah banyak yang termakan rayap ya, termasuk tiang-tiang ini sebetulnya sudah beberapa kali renovasi. Nah, jadi